Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarlandani. Saya dari kelas BAI reguler A. Saya di sini ingin menjelaskan tentang rangkuman dari akidah dan ibadah. Antara akidah dan ibadah tidak bisa dipisahkan dalam hidup ini. Menyembah hanya Allah sampai mati. Janganlah mati kalian kecuali dalam akidah Islam. Yang memisahkan akidah dan ibadah itu termasuk syirik. Dan ibadah tidak hanya buat Allah. Orientasi hidup kita mencakup kepada ibadah. Dalam makan kita, tidur kita, sebelum tidur, sebelum makan, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah dan penyucian jiwa. Antara akidah dan penyucian jiwa memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena orang yang tidak berakidah itu orang yang sakit dalam jiwanya. Dalam surah Quran surah Asy-Syam ayat 7-10. Dan manusia akan memiliki jalan fujur dan takwa. Antara fujur dan takwa selalu ada dalam kehidupan manusia, dan itu sifat pilihan. Di sini kita akan memilih. Jika jiwa kita bersih, kita akan memilih takwa. Sementara jika jiwa kita kotor, kita akan memilih jiwa yang kotor pula. Menyucikan jiwa itu hendaklah seseorang mengetahui dan meyakini bahwasanya Allah senantiasa bersamanya dan dimanapun ia berada. Menyucikan jiwa itu artinya bagaimana kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Kita selalu dikelilingi sama Allah dan senantiasa bersih jiwa kita, selalu mengadakan Allah dalam diri kita. Insya Allah saya akan membahas integrasi akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah ini tidak bisa dipisahkan untuk kita. Untuk kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memisahkan akidah dan ibadah lebih termasuk syirik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akidah dalam bahasa Arab atau secara etimologi berasal dari kata aqada yang artinya ikatan. Atau dalam hal ini berarti sesuatu yang ditetapkan atau yang diyakini oleh hati dan perasaan atau hati nurani, yaitu sesuatu yang dipercaya dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Sedangkan akidah secara terminologi ialah sesuatu yang dipegang teguh dan terhujam kuat di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih. Maka apabila seorang manusia memiliki akidah dalam hatinya, secara tidak langsung memiliki ikatan-ikatan yang diyakini di dalam hatinya. Hal ini berimplikasi kepada setiap aspek dalam hidupnya, di mana setiap perilakunya dan perbuatannya akan mencerminkan akidah atau kepercayaan yang ia yakini. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk, sedangkan menurut syariat atau terminologi, ibadah mempunyai bentuk definisi tetapi makna dan maksudnya satu. Contohnya, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan pada para rasulnya. Ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Syarat diterimanya ibadah adalah perkara lauqifiyah. Tidak ada sesuatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah. Bid'ah yang ditolak. Man amila amala laisa alaihi amruna famwarad. Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalnya tersebut ditolak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.